Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya wajib untuk selalu meningkatkan, memperbanyak syukur kepada Allah, karena tanpa nikmat Allah kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa beramal soleh. Nikmat yang paling utama itu adalah Allah masih memberikan kita iman, Islam, dan masih mempermudah kepada kita untuk taat kepada Allah, mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk menemui Allah, untuk mempertanggungjawabkan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kalian cicipi, yang kalian nikmati di dunia ini, itu semuanya dari Allah sumbernya, tidak ada dari manusia. Dengan bersyukur tersebut, memperbanyak syukur tersebut, minimal kita sudah melakukan kewajiban kita. La in syakartum la azidannakum. Kita wajib bersyukur. Adapun Allah menambah syukur itu adalah suatu karunia dari Allah. Kita bersyukur itu perintah Allah. Orang yang bersyukur berarti orang yang taat kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah untuk membawa hidayah kepada manusia, untuk mengajak manusia kepada jalan-jalan selamat di dunia, bahagia di akhirat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang yang akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. An'amallahu alaihim. Kita setiap salat fardu, salat yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim, kasih kami jalan hidayah untuk meniti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Itu yang kita minta.
Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man aba, siapa yang aba tidak mau masuk surga itu? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku, beramal sesuai dengan apa yang aku perintahkan, karena aku diperintahkan Allah untuk memberikan kewajiban-kewajiban bertaat. Wa man 'asani, siapa yang tidak mau tunduk taat kepadaku dengan apa yang aku bawa, tentunya Al-Quran, faqad aba, dia tidak mau masuk surga. Jadi kita meniti jalan-jalan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, yang diutus oleh Allah. Syahidan alaikum, Rasulullah itu syahidan alaikum, mubasyiran wa nadhira, saksi kita nanti di yaumul qiyamah. Di dunia ini Rasulullah saksi kita, mubasyiran, beri kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan kabar-kabar peringatan. Kita akan lanjutkan kajian Ahad yang kemarin, surat At-Tahrim. Ini kita harus sampai ke ujungnya, karena disitulah puncak daripada awal surah ataupun dari ayat yang ke-6 kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu, anak istrimu, nara, supaya tidak masuk neraka. Di ujungnya ini yang lebih seru banget ini di ujungnya. Kita mulai ayat 9 sampai akhir surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabiyyu, ini kepada Nabi Muhammad. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad tapi lewat wahyu, bukan seperti kepada Nabi Musa langsung kalimullah. Ya ayyuhan nabiyyu, ini turun ke Rasulullah, dibawa oleh Jibril. Kalau kepada Nabi Musa tanpa Jibril, hai Musa, ya Musa, langsung. Kalau ini ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, ya Muhammad. Tapi tidak pernah Allah memanggil nabinya yang mulia ini dengan ya Muhammad. Coba cari dalam Al-Quran. Selalu ya ayyuhan nabi ataupun ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, hai Nabi, jahidil kuffara, berjihadlah melawan orang kafir. Jahid di sini fi'il amr. Jahada yujahidu, jahid. Jahidil kuffara wal munafiqina, berjihad, berjuang untuk mengalahkan orang-orang kafir dengan segala godaan ajarannya, penyesatannya. Orang kafir. Kalau Rasulullah disuruh berjihad, kita yang taat kepada Rasulullah ikut berjihad. Nah, ini maksudnya taat kepada Rasulullah. Jangan kita biarkan Rasulullah berjihad sendiri, udah berhasil kok. Tidak. Sekarang banyak kafir di depan kita, sekeliling kita, di negeri kita,
yang ingin menyesatkan kita supaya kafir sama dengan mereka. Ini yang kita lawan ini. Di awalnya di ayat 6 dikatakan jaga dirimu, jaga keluargamu supaya tidak masuk neraka seperti orang kafir. Nah, di sini kita berjuang ini diperintahkan Rasulullah SAW wal munafikina. Karena keduanya ini kufar, kafir, kufar itu dan munafik, munafikin, munafikun itu keduanya adalah musuh kita. Musuh kita, tampaknya saja mereka senyum-senyum kepada kita, tapi di dalam hati mereka tersimpan jahat, kejahatan kepada kaum muslimin. Mereka ingin kita sesat, kita nyasar, kita mengambil jalan-jalan yang mereka ikuti. Tapi akhirnya mereka ke neraka. Jahidil kufar wal munafikin. Munafik itu musuh Allah, musuh Rasulullah. Ya kita ambil musuh. Jangan Allah dan Rasulnya aja dibiarin bermusuh dengan munafik. Qatalahumullahu. Ini orang munafik qatalahumullah. Allah bermusuh dan menghanguskan ataupun menghancurkan mereka. Qatalahumullahu anna yufakun wa ghluz alaihim. Perjuanganmu melawan mereka yang menghalangi jalan-jalan tauhid, yang menghalangi dakwah Islam, yang menghalangi jalan-jalan keselamatan yang dibawa oleh Rasulullah melalui Allah Al-Quran. Wa ghluz alaihim, keras, tegas, jangan tawar-tawar. Harga mati kalau melawan mereka. Ini perlu diharga matii. Waqzul alaihim, dan lakukanlah tegas keras alaihim atas orang kafir dan orang-orang munafikin. Wa ma'wahum jahannam. Ma'wa adalah tempat kembali nanti di akhirat. Kalau tempat kembali di akhirat jahanam, ya sudah keluar dari kekafiran. Keluar dari kekafiran, kita harus menjaga anak istri kita dari jahanam ini. Di ayat 6 kemarin, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa dikatakan begitu? Karena tempat kembali itu hanya 2 nanti di hari kiamat. Tidak ada 3, tidak ada 2,5, 2. Kalau tidak ke neraka jahanam, ke surga, hanya 2 itu tempat kembali. Hanya 2 itu. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, beramal soleh, tempat kembalinya surga Jannatun Naim. Yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, ya kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, amal apapun yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Kalau orang mukmin taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, masih koma itu. Wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh, baru Jannatun Naim. Wa bi'sal masir. Sedangkan jahanam itu, tempat kembali jahanam itu adalah tempat kembali yang sangat jelek, sangat-sangat jelek, sangat mengerikan. Al-masir itu tempat kembali. Tempat kembali yang sangat jelek adalah jahanam. Na'udzubillah min azab jahannam. Bukankah kita selalu disuruh oleh Rasulullah, a'udzubika min azab jahannam, sebelum kita salam itu, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini selalu diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya
supaya kita selalu melindungi diri kita dan keluarga kita dari jahanam. Dengan cara apa? Taat kepada Allah, ajak keluarga taat, terutama yang lebih utama adalah perintahkan anak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Ini yang lebih utama ini, karena ini adalah sholat, ini adalah yang menentukan, yang membedakan antara seorang mukminkah dia atau kafirkah dia. Sholat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, suatu pernyataan antara kita dengan orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan sholat karena tidak merasa wajib untuk sholat, faqad kafar, dia sudah kafir. Makanya perintahkan anak keluarga kita untuk mendirikan sholat, bukan hanya sholat, memelihara mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah. Ini kepada Nabi ini. Nabi diperintahkan oleh Allah. Wa'mur ahlaka, perintahkan kepada ahlaka, keluargamu, anak, istri, keluarga namanya. Bis sholati, untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar kau dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Sabar. Kita orang tua, emak-emaknya atau bapak-bapaknya harus sabar. Yang namanya anak itu selalu lalai, tergantung orang tuanya. Jangan menyalahkan anak. Pergaulan tidak baik, kenakalan. Orang tuanya yang lebih dahulu nakal, tidak memperhatikan anaknya. Anaknya sholat tidak sholat, bangun subuh tidak bangun subuh, dia tidak mau tahu. Yang penting dia ngasih makan, ngasih biaya. Bukan itu hidup. Pekan yang lalu kita sudah katakan, yang lebih berat itu adalah menjaga keluarga dari neraka. Kalau ngasih makan, kasih biaya, itu tidak seberat bagaimana tanggung jawab kita menjaga keluarga agar tidak masuk neraka. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Hai Muhammad, ingat, kau menyuruh anak-anakmu sholat, gigihlah menyuruh mereka. Kami tidak meminta rezeki darimu dengan kesabaranmu untuk menyuruh anak-anakmu sholat. Dulukan sholat daripada rezeki. Nahnu narzukuka. Setelah engkau lakukan kewajibanmu memerintahkan anak keluargamu untuk tetap mendirikan sholat, nahnu narzukuka, rezekimu kami yang jamin. Jadi sholat ini merupakan barometer ukuran selamatkah kita di dunia atau tidak selamat di dunia. Tidak selamat di akhirat. Yang pertama dihisab sholat. Yang pertama dihisab yaumul qiyamah sholat. Kalau sholatnya kurang-kurang, dilihat sholat sunnahnya untuk menutupi yang kurang-kurang tadi. Tapi intinya sholat. Wa khalafa min khalfihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwata. Kalau tidak sholat, adha'us sholat, mereka melalaikan sholat. Sholat iya, tidak iya, pokoknya tidak memperhatikan sholat. Mereka pasti akan wattaba'us syahwat, mereka pasti mengikut syahwat-syahwat mereka. Ini kalau tidak sholat. Surat Maryam. Jadi wa'mur ahlaka, pelihara jahannam wa bi'sal masir. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah berhasil, kita lanjutkan. Daraballahu mathalan. Doroba sebetulnya kalau artinya bahasa Arab, doroba itu artinya memukul.
Tapi kalau doroba masalan itu bukan memukul, perumpamaan tidak, memberikan perumpamaan, permisalan. Daraballahu masalan, Allah memberikan perumpamaan kepada kalian, hai orang beriman yang beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran ini. Di sini bacalah, makanya tadabburilah Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur, memperhatikan, mendalami, membaca, mencerna Al-Quran untuk diamalkan? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah terkunci. Jadi ingat, tidak mau mentadabburi Al-Quran, bisa nanti hati kita terkunci. Yang bisa membolak-balik hati kita itu Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, dekat Al-Quran, itu nanti kita akan diberikan kecerdasan. Diberikan kecerdasan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru, perumpamaan untuk orang-orang kafir, supaya jadi perhatian orang-orang kafir yang tadi kita berjuang melawan mereka, orang kafir. Imra'ata Nuhin, istri dari Nabi Nuh. Nah, ini perumpamaan buat orang kafir ini. Kenapa jadi begitu? Imra'ata Nuhin. Di ayat lain kita diperingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa amwalukum, harta kalian, kekayaan kalian, dan auladukum, anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan buat kita. Jangan mikirin nikmatnya aja. Cobaan, tanggung jawab supaya mereka selamat dari neraka. Tuh, bukan supaya mereka makan, tidak, selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Ini peringatan ini. Sebelum kita menerangkan kisah daripada istri Nabi Nuh. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, ingatlah bahwa istri-istri kalian, di sini istrinya Nabi Nuh. Istri-istri kalian itu wa auladikum, anak-anak kalian, istri dan anak-anak kalian itu aduwan lakum. Suatu ketika istri dan anak itu akan jadi musuh kita. Bukan musuh perang, tidak. Musuh akidah, musuh lawan apa? Dia melawan kepada ajakan kita untuk masuk surga, untuk terhindar dari neraka. Dia melawan istri itu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fahdharu di sini hati-hatilah, waspadalah. Jangan tenang-tenang saja. Tadi disuruh ku ampusakum wa ahlikum naro. Ini dia dampaknya ini. Wahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian memaafkan mereka, dimaafkan maksudnya diajak kepada jalan yang lurus. Diajak kepada jalan yang lurus, sabar mengajak mereka sholat. Wa tasfahu, kalian habiskan lembaran-lembaran di mana mereka menunjukkan permusuhannya kepada kita. Kalau anak istri sudah menggoda seorang bapak, itu ibadahnya rusak. Ibadahnya bisa rusak. Pergi ke masjidnya bisa rusak. Ini dia, makanya suatu ketika mereka akan jadi musuh kita, selalulah hati-hati. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafurur Rahim. Kita lanjutkan. Tadi dikatakan akan jadi musuh kita. Ini lanjutannya. Allah memperumpamakan, membuat perumpamaan kepada kita untuk memperhatikan
orang-orang kafir itu pun membuat mereka apa? Imra'atanu, istri Nabi Nuh. Banyak orang mengatakan bukan hadis, bukan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada disebutkan siapa nama istri Nabi Nuh. Walaupun ada orang yang mengatakan istrinya Waliyah, istrinya ini. Tapi yang penting bukan namanya yang penting. Imra'atanu wa imra'atalut. Untuk orang kafir perumpamaannya adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh adalah Nabi Nuh adalah Rasul ulul azmi yang pertama diutus ke dunia ini. Nabi Lut adalah ponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kanata di sini bahasa Arabnya kanata. Perempuan yang dua itu istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Keduanya tahta abdaini, di bawah pengasuhan, di bawah komando, di bawah kepemimpinan siapa? Abdaini min ibadina, dua orang hamba kami. Di sini maksudnya dua orang nabi yang diutus oleh Allah. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Solihaini, keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Solihaini adalah nabi yang soleh. Nabi yang soleh. Cuma apa? Fakhonatahuma, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, suami mereka kan nabi. Jadi ada pepatah orang Arab, solahu wairika la yanfa'uka ma'a ma'siyatika. Walaupun soleh orang lain, ini di sini walaupun Nabi Lut dan Nabi Nuh soleh, tapi kalau kita tidak mau ikut soleh, bermaksiat terus, berkhianat, gak ada gunanya Nabi itu, gak ada. Ya Nabi tidak tahu tentang goib, taunya dia istrinya, mengikut dia. Cuma namanya khianat. Khianat itu menipu orang yang memberi amanah kepada kita secara dia tidak tahu. Itu yang namanya khianat. Makanya Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak tahu istrinya berkhianat karena diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini istri Nabi ini. Makanya Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Suatu ketika mereka jadi musuh. Ini musuh Nabi. Berkhianatnya di sini adalah khianat tentang amanah, bukan mereka jadi pelacur atau jadi ini, tidak. Fakhonata, keduanya berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, kemudian berkhianat kepada istri Nabi Lut. Khonata, keduanya berkhianat. Huma di sini Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua istri Nabi ini, Nabi yang soleh ini, falam yughniya, tidak ada manfaatnya bagi mereka kesolehan suami mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut. Gak ada manfaatnya. Karena apa? Karena mereka berkhianat kepada dua orang nabi. Mereka tahu Nabi Nuh itu nabi. Mereka tahu ini istrinya yang dua ini. Tahu. Istri Nabi Lut juga tahu Nabi Lut itu nabi, membawa ajaran dari Allah. Nabi Nuh itu nabi, mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah.
Nabi Lut juga mengajak kaumnya supaya taat kepada Allah, jangan melakukan maksiat-maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Ini fakhanat falam yughni anhum minallahi syai'a wa qila, karena itu mereka berkhianat kepada Nabi, wa qila, maka diputuskanlah, dikatakanlah kepada keduanya, udkhula, hei kalian berdua, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, udkhulan naro, masuk kalian ke dalam neraka walaupun kalian istri Nabi, ma'ad dakhilin, beserta orang-orang yang masuk ke neraka, kafir, munafik, dua-duanya sama istri Nabi Nuh, ini di sini dinyatakan ma'ad dakhilin, yang masuk ke neraka itu adalah orang-orang kafir. Ini berarti kafir ini. Jadi hati-hati, inna min azwajikum wa auladikum fitnah, atau innama amwalukum wa auladikum fitnah. Terus inna min azwajikum, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwan lakum fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Jangan tenang-tenang. Ku anfusakum wa ahlikum nara, akan diminta pertanggungjawaban. Allah mengasih nikmat anak, mengasih nikmat istri. Istri itu nikmat dari Allah. Istri itu nikmat dari Allah. Allah menciptakan kita ini, semua diciptakan istrinya oleh Allah. Diciptakan, Allah yang menciptakan. Cuma kalau belum ada yang punya pasangan, belum tanggalnya, belum jumpa, tapi sudah diciptakan. Masing-masing kita diciptakan istrinya. Ma'adakhilin, masuklah ke dalam neraka beserta orang-orang yang dakhilin. Kenapa begini? Ini ceritanya Nabi Nuh, istrinya berkhianat kepadanya. Istrinya khianatnya begini. Kan Nabi Nuh itu 1000 tahun, 950 tahun berdakwah. Yang beriman paling banyak 70 orang. 950 tahun. Nabi kita Muhammad SAW berapa? 23 tahun. Yang mengikuti dia miliaran. Ini 950 tahun yang mengikutinya. Ini dikhianati oleh istrinya. Apa katanya? Hei, kalian gak usah dengar itu. Nuh, tidak usah dengar Nuh. Dia itu sedikit begini. Siang malam berdakwah, tidak tahu apa. Kaumnya dengan pengkhianatan istrinya ini, asal menemui Nabi Nuh, mereka berpaling, malah tutup telinga begini. Nabi Nuh ngomong dakwah, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya berdakwah untuk bertauhid kaum saya, untuk beriman kepadamu ya Allah, lailan wa nahara, siang malam. Ini luar biasa dakwahnya, siang malam. Siang malam berdakwah, tapi mereka jadikan ini tangan mereka, telunjuk mereka di telinga mereka supaya tidak mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Ini karena istrinya itu mengatakan begitu, nggak usah dengar dia, nggak ada gunanya kalian dengar. Makanya dia di sini berkhianat kepada suaminya, walaupun suaminya Nabi tidak bisa ditolong oleh Nabi Nuh. Istri Nabi Lut, nah ini lebih ngeri lagi ceritanya. Di masa Nabi Lut ada namanya orang-orang yang homo. Homo itu apa? Laki-laki suka laki-laki. Sekarang dikenal di era kita ini adalah LGBT. L singkatan dari pangkal dari apa? Lesbian. Wanita senang wanita. G-nya gay. Laki-laki senang laki-laki. Ini yang homo. Ini yang homo. Di masa Nabi Lut ini merajalela.
Nabi Lut sudah mengatakan, apa kalian ini suka laki-laki meninggalkan wanita yang diciptakan untuk kalian? Wanita itu yang jadi pasangan kalian. Orang binatang aja, binatang tidak mau itu lelaki sama lelaki. Coba lihat, ada nggak jantan anjing dengan jantan anjing berhubungan? Ini manusia melawan Allah namanya. Ini melawan kudrat Allah, melawan Allah. Mulai sekarang dimanja-manja LGBT. Di zaman Nabi Lut ini dihancurkan oleh Allah. Ini istri Nabi Lut ini membuat kode kalau datang tamu Nabi Lut, tamunya malaikat berbentuk manusia. Tahu sendiri kalau malaikat berbentuk manusia ganteng-ganteng. Ini dikejar oleh kaum Nabi Lut. Dikejar. Kodenya datang dari istrinya. Ini dia. Disitulah khianatnya. Kadang-kadang pakai api, kalau malam hari kasih api, kelihatan, oh berarti ada tamu di sana malaikat. Nabi Lut pun heran, kenapa mereka tahu? Padahal ini malaikat ini diam-diam, datangnya diam-diam, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Nabi Lut pun merasa cemas. Kalian kaumku, jangan ganggu tamu-tamu saya ini. Orang ganteng-ganteng itu yang mereka kejar kan. Bersih-bersih, putih bersih, itu yang mereka kejar. Kaum homo senang yang begitu. Kaum homo. Jadi terus akhirnya kekhawatirannya ditenangkan oleh malaikat tamunya yang berbentuk manusia. Apa katanya tamu-tamunya? Jangan takut. Jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah. Kami malaikat. Mereka tidak akan bisa mengapa-apakan kami dan mereka tidak akan bisa mengapa-apakan kamu. Kami utusan Allah. Ini. Akhirnya orang-orang kaum homo di zaman Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah. Dikirimlah batu-batu panas dari neraka, dari langit, mengena mereka semua hingga mereka hancur, hangus. Kemudian Allah membolak-balik bumi mereka. Ini kaum homo ini. Sekarang baca sendiri berita-berita. Dihormati, kasih mereka hak mereka, itu hak kemanusiaan. Untuk jadi kaum homo, hak kemanusiaan. Padahal Allah sudah menampakkan kepada kita bagaimana peristiwa orang homo dihancurkan oleh Allah dengan batu panas. Habis itu mereka ditenggelamkan di laut. Menurut riwayat adalah laut mati di Jordania. Kenapa laut mati? Karena kaum homo ini membawa virus-virus yang tidak bisa diobati. Makanya Allah menghanguskan mereka, kemudian menenggelamkan mereka ke dalam laut mati. Laut mati itu kadar garamnya menghabiskan semua bakteri-bakteri luar biasa. Kita kalau sana cemplung, nggak bisa berenang, tidak tenggelam. Itu laut mati itu. Saking tingginya kadar garamnya, tinggi garamnya. Jadi kita ke sana cemplung, tidak tenggelam seperti di sungai kita atau di laut kita. Terapung karena kadar garamnya tinggi. Jadi mengapungkan semua benda-benda yang masuk di situ. Habis ceritanya, selesailah kaum Nabi Lut yang homo. Nanti di yaumul qiyamah mereka akan diajab dengan azab yang lebih besar, lebih perih. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman. Ini untuk kita ini. Imra'atu fir'aun, imra'ata fir'aun, istri Fir'aun. Di antara istri-istrinya ada yang beriman kepada Allah. Kalau Fir'aunnya sudahlah, dia mengaku Tuhan, istri-istrinya yang lain mengikut dia. Tapi yang satu ini menurut riwayatnya adalah Aisyah, namanya Aisyah, bukan Aisyah. Asia namanya, Asia binti Muzaim. Dia ini beriman kepada Allah. Dialah yang menyelamatkan Nabi Musa
Nabi Musa dihanyutkan oleh maknya, perintah Allah. Kalau kau takut nanti dia dibunuh oleh Firaun, hanyutkan dia ke sungai. Itu menurut riwayatnya sungai Nil di Mesir. Sungai Nil di Mesir. Karena Firaun ini di Mesir. Firaun di Mesir, yang mengaku Tuhan itu di Mesir. Dihanyutkannya di situ. Allah dengan kuasanya mengarahkan Nabi Musa yang dihanyutkan di dalam keranjang atau dalam apa, mengarahkannya ke tepian tempat mandi keluarga Firaun. Ada di situ ya, ini yang istri Firaun yang beriman ini ada di situ. Dia lihat, ya Allah, cantiknya ini bayi, ayolah ambil sebagai anak. Dia dengan Firaun belum punya anak, ambil sebagai anak. Firaun itu sebelumnya semua anak laki-laki dipenggal. Ini Allah Maha Kuasa. Allah mencampakkan ke dalam wajah Nabi Musa mahabbah hingga Firaun pun tidak mau membunuh dia. Biarkan jadi anak kita. Padahal itu nanti jadi musuhnya. Istri Firaun, idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Istri Firaun yang beriman ini mengatakan kepada Allah, berdoa dia, binalah, bangunlah buatku rumah di surga. Wa najjini min Firaun, selamatkan aku dari kekejaman Firaun, wa amalihi, dan antek-anteknya dan orang-orangnya, tentara-tentaranya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim yang di sekitarku. Ini istri Firaun beriman walaupun suaminya Firaun mengaku Tuhan. Tadi untuk orang kafir istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, suaminya soleh, Nabi, Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti. Ini sekarang ini orang beriman, tidak mungkin lagi, nggak mungkin, menurut kita tidak mungkin. Istri seorang yang mengaku Tuhan, Firaun, beriman. Maaf, silakan yang mengumandangkan azan.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa lahu syai'un qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa as-salatu qa'imati. Kita lanjutkan. Istri Fir'aun yang namanya Asia itu dia beriman di dalam rumah, di dalam kawasan yang suaminya Fir'aun mengaku Tuhan. Bayangkan ini. Inilah yang namanya contoh buat orang-orang yang beriman. Laki, perempuan, terutama perempuan. Kuat imannya. Ketahuan dia beriman. Apa kata Fir'aun kepadanya? Saya cincang kamu. Kalau tidak mau kembali kepada agamaku, saya cincang kamu. Tegar itu Asia, istri Fir'aun ini, yang beriman kepada Allah. Tegar dia. Mau kamu cincang, mau kamu apa, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Malah berdoa dia. Ya Allah, dengan imanku ini dan dengan cobaan yang engkau berikan ini kepadaku, saya sabar, saya tetap beriman. Tapi saya mohon kepadamu, apapun yang terjadi dari Fir'aun, mau dicincangnya. Biasanya kalau sudah Fir'aun marah, orang itu dicincang, potong tangan kanan, potong tangan kaki kiri, disalib. Nah, ini akibat daripada tidak mau mengikuti Fir'aun. Apa katanya? Silakan, tapi saya akan berdoa kepada Allah. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangun buatku sebuah rumah di surga. Aku ini mau dicincang, mau diapa, bangun. Aku yakin kepadamu ya Allah. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi, dan anggota-anggota yang kejam daripada Fir'aun itu. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Diselamatkanlah Asia walaupun dia sudah dicincang oleh Fir'aun. Tapi selamatnya apa? Menurut Allah dia selamat. Dia langsung ditampakkan rumahnya di surga. Jadi tidak sakit lagi yang dicincang sama Fir'aun. Nampak di surga. Tidak ada lagi nanti sakit-sakit itu di akhir-akhir, tidak ada lagi. Ini Asia, istri Fir'aun. Jadi contoh buat orang yang beriman, buat orang yang beriman. Ada dua wanita yang kokoh imannya, kokoh ibadatnya, tidak bisa goyah. Hadis-hadis sahih. Namanya istri Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran. Sekarang ini jadi perumpamaan lagi. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Perumpamaan untuk orang-orang mukmin adalah Maryam. Maryam ini kalau kita sudah tahu apa ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ibunya Nabi Isa, Imran ayahnya. Emaknya berdoa waktu hamil dia, hamil Maryam, umaknya ya istri dari Imran berdoa, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar apa yang saya kandung ini di perutku, nanti dia akan jadi hambamu, khodimmu, akan beribadah terus dia. Ini nazarnya ibunya Maryam ini. Ibunya Maryam.
Falamma wada'atha, ketika dia dulu yang nggak tahu, kita nggak tahu manusia jenis apa yang dia kandung. Sekarang aja yang tahu melalui apa teknologi yang ini. Kalau dulu mana tahu orang dia mengandung laki apa perempuan. Setelah melahirkannya ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Ini wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Inni samaituha Maryam. Diberilah nama putrinya yang lahir itu tadinya mengharapkan laki-laki. Ada banyak perempuan. Ya sabarlah, terimalah, semuanya nikmat dari Allah. Inni samaituha Maryam. Saya memberi namanya Maryam. Inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bika minasyaitonir rajim. Saya berlindung, memperlindungkan dia putri Maryam ini dan keturunannya Isa daripada kejahatan-kejahatan setan yang rojim, yang dilaknat, yang dirajam oleh Allah. Ini Maryam. Maryam ini termasuk wanita yang tangguh imannya, tangguh ibadahnya, tangguh kesabarannya. Allati ahsanat farjaha. Maryam ini adalah yang memelihara kehormatan kemaluannya, farjaha. Fanafakhna fihi min ruhina. Maryam tidak tahu, tidak sadar, datang Jibril sebagai utusan Allah. Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ruh kami. Makanya Nabi Isa itu adalah termasuk ruh dari Allah. Nabi Isa itu adalah termasuk ruh dari Allah. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Maryam ini membenarkan kalimat-kalimat kun yang ada. Jadi malaikat Jibril memberi kabar gembira. Wasyiruk bi kalimatin min husmuhul Masih Isa bin Maryam. Apa katanya? Ya Allah, anna yakuna li walad walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku tidak pernah dicampuri oleh laki-laki, oleh manusia. Dia memelihara kehormatannya. Qala, Allah mengatakan, kadzalika, Allah melaksanakan dengan kalimat Allah. Kun, jadilah Isa, dikandung dan dilahirkan, dipermudah oleh Allah. Wa kutubihi, dia membenarkan kitab-kitab Allah. Wa kanat minal qanitin. Maryam ini adalah contoh wanita buat orang-orang yang mukmin. Qanitin, dia qanitin, selalu beribadah. Dengan selalu beribadahnya, dia punya mihrab. Mihrab ini tempat beribadah, sujud, ruku, sholat itu. Dengan beribadahnya, dia sangat-sangat bertakwa kepada Allah. Datanglah rezekinya tanpa dia cari, datang dari Allah. Anggur datang, tidak musim anggur. Kurma datang, semuanya ada. Sampai-sampai pamannya Zakaria, Nabi Zakaria heran. Ya Maryam, Maryam, anna laki hadza? Dari mana kau peroleh ini semua rezeki ini? Enggak ada musim anggur, ada anggur. Apa katanya? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi kalau kita qanitin, rezeki akan datang. Karena tadi kita katakan semuanya bersumber dari Allah. Min haitsu la yahtasib. Wa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Melihat kejadian ini, Zakaria yang belum punya keturunan sudah tua. Kalau begitu saya juga mau meminta kepada Allah. Maka dia pun berdiri berdoa, ya Allah berikanlah aku keturunan. Dikasihlah Yahya dari Allah, dikasih Yahya dari Allah. Inilah ceritanya
akhir cerita daripada surah Maryam, surah Tahrim ini, At-Tahrim ini ada contoh istri kita akan jadi musuh kita, tanggung jawab kita supaya mereka tidak celaka di yaumul qiyamah. Orang-orang mukmin tirulah ini Maryam dengan istri Fir'aun yang di bawah kekuasaan Fir'aun tapi imannya kukuh. Nah, ini buat contoh-contoh buat kita supaya memperhatikan anak dan keluarga kita. Demikian, kita tidak usah mengadakan tanya jawab karena sudah mau iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menguatkan selalu iman kita, menguatkan takwa kita, dan menguatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.